Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai digital marketing. Saya Wiranti Tasya sebagai pemateri pertama, pemateri kedua yaitu Pertiwi Harli Putri, pemateri ketiga Ranu Andika Putra, dan pemateri keempat Yuniate Salolika. Materi pertama yaitu mengenai pengertian digital marketing. Digital marketing merupakan sebuah usaha untuk mempromosikan sebuah brand dengan menggunakan media digital untuk menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tujuan dari digital marketing ini yaitu untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Materi selanjutnya mengenai pengertian digital marketing menurut para ahli. Yang pertama menurut Irfan Sanjaya dan Joshua Tarigan tahun 2009. Digital marketing merupakan kegiatan pemasaran termasuk branding dengan menggunakan berbagai media. Contohnya seperti blog, website, email, dan media lainnya. Selanjutnya menurut Klendel dan Barau tahun 2005. Digital marketing merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pengembangan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Selanjutnya menurut Hedrick dan Stragel tahun 2009. Digital marketing merupakan pemanfaatan perkembangan dunia teknologi untuk melakukan periklanan yang tidak digemburkan secara langsung tetapi akan memiliki efek secara langsung. Perkenalkan, nama saya Pertiwi Harli Putri dari kelompok 4. Materi selanjutnya yaitu keunggulan dari digital marketing. Yang pertama yaitu biaya yang terjangkau. Biaya yang dikeluarkan untuk strategi digital marketing pada umumnya sangat terjangkau. Hal ini tentunya sangat menguntungkan untuk para pemilik usaha kecil dan menengah dengan budget yang terbatas. Semua orang bisa mengambil keuntungan dari teknik pemasaran ini. Dan bagi pemilik usaha yang belum menguasai dapat belajar digital marketing dengan mudah dari berbagai sumber terpercaya. Yang kedua yaitu pengukuran hasil digital marketing yang akurat. Dengan adanya digital marketing, kita dapat dengan mudah mengetahui berapa jumlah pengunjung, jumlah konversi, nilai ROI, dan lain sebagainya. Hal ini bisa membantu dalam melihat tingkat efektivitas marketing yang dipergunakan. Bila ada salah satu strategi yang kurang memuaskan, maka pemilik usaha bisa memilih untuk menghentikan penggunaannya atau lebih berfokus untuk upaya perbaikannya. Selanjutnya yaitu digital marketing untuk menjangkau target pasar yang ideal. Dengan menggunakan digital marketing, pemilik usaha bisa memastikan bahwa promosi yang disampaikan akan sampai di hadapan target pasar. Dengan menggunakan berbagai alat analisa lainnya, kita bisa menemukan konsumen yang melakukan pencarian di internet mengenai topik yang berkaitan dengan bisnis kita. Yang keempat yaitu digital marketing membuat pasar menjadi lebih kompetitif. Dengan adanya digital marketing, para pengusaha kecil memiliki kesempatan yang sama besar untuk bersaing dengan para kompetitor. Penggunaan digital marketing dengan biaya yang lebih terjangkau membuat siapapun mempromosikan produk mereka untuk menarik perhatian calon konsumen, baik lokal, nasional, bahkan internasional. Yang kelima yaitu kemudahan untuk merubah taktik dan strategi. Dengan adanya digital marketing, pemilik usaha dapat dengan mudah melihat jumlah pengunjung yang ada dan melakukan perubahan-perubahan kecil secara terus-menerus. Kemudahan dalam melakukan perubahan dan improvisasi strategi berdasarkan hasil yang masuk secara real-time membuat teknik pemasaran ini lebih fleksibel, menguntungkan. Yang keenam yaitu digital marketing mampu menjangkau target pasar yang lebih luas. Penggunaan sosial media yang semakin meluas juga menjadi lahan yang tepat untuk melakukan promosi. Hal ini tidak hanya terbatas bagi para pengguna desktop saja, namun juga mereka yang selalu bepergian dan lebih bergantung pada perangkat seluler mereka. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tren digital marketing dan manfaatnya. Yang pertama yaitu sosial media. Tidak bisa diragukan lagi, sosial media merupakan salah satu strategi yang paling populer dalam dunia digital marketing. Para penyedia jasa digital marketing pasti akan melibatkan sosial media dalam setiap rencana mereka. Pada saat sekarang ini,
Sosial media yang paling banyak digunakan yaitu Instagram. Para pemilik usaha lebih merasa diuntungkan apabila melakukan promosi melalui media sosial Instagram. Yang kedua yaitu influencer marketing. Strategi digital marketing ini terasa jauh lebih orisinal bila dibandingkan dengan iklan. Contohnya saja seperti pelaku usaha mempromosikan produk makeup baru. Maka pelaku usaha tersebut akan bekerja sama dengan influencer yang dikenal sering berbagi tips makeup atau melakukan tutorial makeup, bukan dengan influencer yang lebih sering berbagi tips mengenai gaya hidup sehat. Yang ketiga yaitu augmented reality. Augmented reality berbeda dengan virtual reality karena jauh lebih mudah dipergunakan tanpa memerlukan alat khusus seperti headset. Penggunaannya semakin populer karena terbukti mampu memberikan hiburan serta jauh lebih bermanfaat bagi para penggunanya. Sebagai contoh, aplikasi IKEA Place dari IKEA akan membantu calon pembeli dalam menentukan furnitur yang tepat ukurannya dan sesuai dengan rumah mereka masing-masing. Penggunaan aplikasi ini akan meningkatkan user experience dan merupakan strategi yang nampaknya akan semakin berkembang ke depannya. Yang keempat yaitu content marketing. Untuk memanfaatkan tren ini, para pemilik usaha harus membuat konten yang benar-benar berkualitas, berupa konten yang menghibur, unik, menggunakan kata kunci yang tepat, dan dibuat berdasarkan in-depth research. Konten berkualitas seperti ini bisa dimasukkan dalam berbagai saluran, mulai dari sosial media, blog, hingga website. Dan yang terakhir yaitu Google AdWords. Dengan kemudahan sarana dan materi untuk belajar AdWords, siapapun bisa membuat iklan produk mereka tampil di halaman pertama mesin pencari Google. Strategi digital marketing AdWords memiliki banyak keuntungan. Terutama diantaranya adalah kemampuan untuk mencapai target pasar mereka pada saat dan waktu yang tepat, serta kemungkinan ROI yang cepat karena mereka hanya perlu membayar saat seseorang mengklik iklan tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang cara memulai digital marketing. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memulai digital marketing. Yang pertama, yaitu kita harus menyiapkan beberapa alat yang kita perlukan dalam digital marketing, seperti media sosial, website, brand, dan produk kita. Di mana semua itu harus kita jaga untuk bisa menarik perhatian konsumen. Yang kedua, yaitu kita harus menyiapkan konten untuk beberapa produk kita yang akan kita unggah. Konten tersebut harus kita sesuaikan dengan target pasar kita. Yang ketiga ialah setelah kita mengunggah konten tersebut, kita harus mengevaluasi beberapa konten dan beberapa produk yang telah kita unggah. Dan kita harus fokus kepada produk yang memberikan feedback yang baik kepada di akun media sosial kita tersebut. Yang terakhir adalah setelah melakukan unggahan di akun media sosial, kita harus masuk ke beberapa marketplace supaya para konsumen bisa mencari kita di marketplace tersebut dan produk kita menjadi lebih dikenal oleh konsumen. Selanjutnya materi tentang strategi digital marketing. Dalam digital marketing terdapat beberapa strategi. Yang pertama ialah search engine optimization, yaitu adalah upaya untuk mengoptimisasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas saat hasil pencarian. Yang kedua adalah content marketing, yang itu membuat atau membagikan sebuah konten tentang sebuah produk. Konten tersebut berupa video ataupun berbentuk foto. Yang selanjutnya ketiga adalah pay per click, yang dimana mengarahkan trafik kepada situs kita dengan setiap bayaran setiap kliknya. Yang keempat adalah native advertising, yang dimana berupa bentuk konten yang berbayar. Yang kelima adalah affiliate marketing, di mana kita bermitra dengan layanan atau
situs orang lain yang gunanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Yang keenam adalah tentang sosial media marketing, di mana kita menggunakan sebuah sosial media untuk menjadi bangsal pasar kita, di mana sosial media yang kita gunakan adalah Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram. Yang selanjutnya tentang anggaran digital marketing, yang dimana dalam digital marketing kita harus mempunyai beberapa anggaran untuk membuat sebuah konten. Anggaran tersebut berupa anggaran pembuatan produk dan anggaran yang akan kita gunakan untuk tim pembuatan produk kita ataupun tim pembuatan konten tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pemasaran digital. Dalam aktivitas pemasaran digital terdapat istilah AIDA, Awareness, Interest, Desire, and Action, khususnya dalam memperkenalkan produk atau jasa ke konsumen. Langkah pertama yaitu awareness. Dalam ranah digital, pemasaran membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online seperti detik.com. Langkah kedua yaitu interest. Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Sistem online biasanya konsumen langsung mencari informasi di pasar. Namun pada sistem online, konsumen mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain-lain, dan jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, dan lain-lain. Nah, langkah selanjutnya yaitu desire, keinginan. Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa tersebut. Sistem online ditandai dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa melalui situs web. Nah, langkah terakhir yaitu action, tindakan. Tahap terakhir sebagai penentuan apa yang dilakukan oleh pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Selanjutnya yaitu tentang social media marketing. Social media marketing adalah salah satu dari berbagai jenis marketing yang sekarang banyak digunakan. Sederhananya, marketing jenis ini memanfaatkan peran media sosial dalam proses marketingnya. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa lebih dari 3,2 miliar orang di dunia menggunakan media sosial. Angka ini menjadi fakta menarik sekaligus bukti bahwa media sosial memang digandrungi masyarakat. Dengan media sosial, proses marketing yang dilakukan akan menjadi jauh lebih menyenangkan dan lebih menarik. Adapun keuntungan yang bisa menjadi alasan kenapa marketing jenis ini penting. Yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness. Sebuah produk akan semakin diakui keberadaannya ketika diunggah di media sosial secara terus-menerus. Ini karena perlahan-lahan masyarakat akan mulai menaruh perhatian. Mulanya masyarakat mungkin hanya akan melihat-lihat produk atau jasa yang kamu tawarkan untuk sementara waktu. Namun, jika terus diunggah di media sosial, sebuah produk akan mulai lebih dianggap diingat oleh masyarakat. Ini karena media sosial menjadi sebuah platform yang terus dikonsumsi setiap hari oleh orang-orang. Nah, yang kedua keuntungannya yaitu mendapatkan feedback produk dan strategi pemasaran. Ini adalah tahap lanjutan dari efek social media marketing. Setelah diakui keberadaannya, sebuah produk akan mulai jauh lebih menjadi topik pembicaraan. Kamu mungkin bisa melihat langsung bagaimana customer berinteraksi dengan konten media sosialmu, misalnya dengan memberikan like atau memfollow akunmu. Nah, ditambah lagi media sosial menawarkan fitur komentar. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan pendapat soal produk yang kamu tawarkan atau cara kamu memasarkan produkmu. Bagi perusahaan ini menjadi alat untuk mengukur kelebihan dan kekurangan dari produk atau strategi marketing yang kamu pilih. Nah, keuntungan selanjutnya itu mempelajari kompetitor. Mempelajari kompetitor jauh lebih mudah dengan media sosial atau marketing. Pasalnya, sosial media marketing sekarang marak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk. Dengan aktif di media sosial, strategi yang dilakukan oleh kompetitor bisa jadi bahan pembelajaranmu. Nah, banyak jenis media sosial yang hadir seiring pengembangan teknologi, akan tetapi di antaranya sudah bertahan hingga bertahun-tahun lamanya. Di Indonesia ada beberapa jenis media sosial yang lazim dipakai. Yang pertama itu Facebook. Pengguna Facebook saat ini disinyalir mencapai 2,2 miliar orang ketika diciptakan oleh Mark Zuckerberg pada 2005 silam. Facebook hanya digunakan di kalangan mahasiswa Amerika Serikat saja. Sekarang Facebook adalah media sosial yang paling banyak dipakai orang dalam tujuan marketing. Facebook dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan brand awareness sebuah produk lewat produksi konten Facebook, juga
cocok untuk kamu yang memasang iklan. Nah, selanjutnya itu Twitter. Twitter disinyalir dipakai 335 juta orang di dunia. Dalam hal sosial media marketing, Twitter lebih banyak digunakan untuk tujuan customer service. Ini karena pembedaan utama Twitter dengan media sosial lainnya adalah interaksi. Twitter memberi kesempatan besar bagi perusahaan untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat. Ini tentu berbeda dengan strategi marketing di Instagram atau di Facebook yang lebih mengutamakan publikasi konten daripada interaksi langsung. Nah, yaitu aplikasi selanjutnya yaitu Instagram. Pengguna Instagram lebih diperkirakan mencapai 1 miliar orang pada tahun 2019. Media sosial tipe ini khususnya di Indonesia banyak digunakan oleh generasi milenial, apalagi banyak fitur-fitur menarik di Instagram. Dalam konteks sosial media marketing, Instagram cocok digunakan sebagai katalog produk. Tampilan foto-foto produk akan cocok dipasang dalam album Instagram, apalagi jika kamu dibubuhi dengan filter yang menarik. Nah, kolom komentar Instagram atau fitur-fitur polling question juga cocok digunakan sebagai wadah diskusi antara perusahaan dan pelanggan. Dengan berbagai fitur ini, tak heran banyak perusahaan yang memakai Instagram sebagai media promosinya. Nah, selanjutnya aplikasi selanjutnya yaitu YouTube. Jumlah pengguna YouTube terhitung besar, yakni hampir 2 miliar orang. Di platform ini, orang-orang bisa mengunggah video dengan durasi yang cukup panjang. Dengan fitur ini pula, YouTube cocok dipakai sebagai media iklan untuk sebuah produk. Jangka waktu iklannya pun bisa dibuat lama. Malah ada beberapa iklan YouTube yang dikemas jadi sebuah drama pendek. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.